Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah pengajian rutin Ahad pagi yang diselenggarakan oleh PDM Kota Pontianak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin yang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan tema sebelumnya, yakni membahas kitab yang berjudul Hadhihi Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Part yang keempat alhamdulillah sudah dibagikan oleh panitia. Bagi yang belum dapat silakan menghubungi panitia. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, suri toladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segenap keluarganya, ahli baitnya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa berpegang kuat dengan tuntunannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan memberikan syafaat melalui beliau kepada kita. Dan semoga pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini, sehingga kita bisa mengamalkannya, mempraktekannya, dan menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, al-imanu birru'yati wa u'minu bi annal mu'minina yarawna rabbahum iyanan bi absarihim yarawnahu fi mawqifil qiyamati wa yarawnahu ba'da dukhulihim al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, atau yang disingkat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka beriman kepada ru'yah. Apa itu ru'yah? Ru'yah maknanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini kita belum diizinkan. Dunia ini penuh dengan kelemahan. Mata kita belum diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi berdasarkan Alkitab, Al-Quran, dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Allah sendiri yang telah mengabarkan kepada kita kalau seluruh kaum mukminin pada hari kiamat nanti dan setelah masuk surga akan diizinkan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Tentu kita sebagai manusia
sudah ditanamkan rasa curiosity. Ya, apa itu curiosity? Rasa ingin tahu, gitu ya. Sekedar ilustrasi saja. Saya pernah melihat liputan berita, ada seorang anak yang diadopsi oleh orang tua asuh dari negeri Belanda. Ya kan? Dari kecil dia diadopsi sejak bayi, lalu kemudian tumbuh berkembang dan menjadi orang yang sukses. Setelah sukses dia melihat fisiknya berbeda dengan orang tuanya, tentu dia bertanya-tanya, saya ini asalnya dari mana? Ya tentu penasaran, siapa sih yang melahirkan saya? Masa seumur hidup saya tidak tahu siapa yang melahirkan saya. Akhirnya dia berjuang mencari seluk-beluk dirinya, dari mana dia dilahirkan, kapan, ya, siapa yang melahirkan, dan itu butuh waktu sekian puluh tahun. Dan akhirnya ketemu. Setelah dia cukup punya dana, dari Belanda datang ke Indonesia, kemudian dia mencari dan ketemu. Yang melahirkan dia itu adalah warga negara Indonesia. Jadi rasa penasaran itu terbalaskan dengan usaha dia. Demikian juga kita diberikan sekian banyak nikmat oleh Allah SWT, tentu kita kan penasaran seperti apa Allah SWT. Ya, tentu penasaran. Nah, penasaran itulah yang akan diizinkan oleh Allah SWT dibuka tirainya. Di antara dalilnya adalah surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai dengan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang bertauhid, yang beriman pada hari itu berseri-seri, bergembira, happy, ya. Ila rabbiha nadhirah, karena melihat Tuhannya, memandang Tuhannya, ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau salah seorang mufassir, ahli tafsir, yang dimaksud dengan ila rabbiha nadhirah maknanya yaitu tarahu iyana, melihat Allah dengan sangat jelas, tidak ada kesamaran. Ini diantara dalil-dalil yang disebutkan dari Al-Quranul Karim. Sementara dari hadis Nabi SAW, diantaranya hadis riwayat Bukhari, disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna hadha la tudamuna fir ru'yatih. Ya. Sungguh kalian orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mati dalam keadaan sudah bertobat dari kesyirikan. Itu definisi orang mukmin. Ya. Kalau dia mati masih membawa dosa syirik, tidak disebut sebagai seorang mukmin. Orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang wafat dalam keadaan tidak membawa dosa syirik akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian bisa melihat matahari tanpa berdesak-desakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam Sahihain, hal tudarawna fi ru'yati syamsi wal qamar laisa dunaha sahab. Qalu la. Qala fa innakum tarawna rabbakum kadzalik. Rasulullah bertanya, apakah kalian merasa berdesak-desakan ketika melihat matahari dan bulan tanpa awan? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasul. Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian bisa melihat matahari dan bulan tanpa ada penghalang. Ya. Ini tentu menjadi rasa penasaran kita, ya. Seperti apa, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka digebuk, dipanggang, digeprek, dirujak, nggak tahu siapa yang menyiksa, nggak pernah melihat siapa yang menyiksa, ya. Siksaan bertambah siksaan, ya. Sementara orang-orang yang bertauhid,
ya, dia diberikan nikmat iman, Islam, kemudian di akhirat dimasukkan dalam surga, ditambah lagi nikmat yang paling tinggi yaitu melihat Allah SWT. Bahkan itu lebih nikmat dari surga dan isinya, lebih nikmat dari bidadari, lebih nikmat dari makanan lezat, lebih nikmat dari semua fasilitas yang ada di dalam surga. Ya, melihat sesuatu yang maha indah. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang diberi kesempatan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Kemudian berikutnya al-imanu bil misaqi, beriman kepada mitsaq. Apa itu mitsaq? Ya, mitsaq itu maknanya adalah persaksian, perjanjian seluruh roh keturunan Adam. Ya, Nabi Adam dan semua keturunannya itu pernah berjanji, pernah berkomitmen, pernah melakukan MOU ya, dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jadi seluruh manusia pada asalnya itu bertauhid ketika mereka ada di alam roh. Tidak ada satupun yang kafir. Ya. Ketika di alam roh mereka semuanya bertauhid. Di antaranya dalilnya surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, dari tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil persaksian terhadap seluruh roh dengan mengatakan, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, bukankah aku adalah satu-satunya yang paling pantas untuk disembah? Semua roh menjawab, betul. Ya, bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang paling pantas untuk disembah. Ya. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu tidak lagi mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya, jadi Al-Quran ini sebagai bukti hitam di atas kertas. Ya. Saya berikan ilustrasi, kalau kita pernah meminjamkan uang kepada tetangga kita misalnya, sekian puluh tahun yang lamanya, lalu kemudian kita berpindah, ya, tiba-tiba orang yang akan melunasi ketemu dengan kita sudah lupa. Ya, kira-kira gimana caranya supaya kita percaya? Ya kan? Benarkah Anda mau bayar hutang? Iya, tapi saya nggak pernah ingat. Iya Pak, tapi saya ada buktinya. Nah ini ada buktinya, ada kwitansinya. Ya, Bapak dulu pernah minjamkan saya uang sekian, tahun 1960 misalnya. Ya, udah lama sekali, ya kan? Oh gitu ya, iya. Yang bersangkutan juga sudah lupa sekian puluh tahun lamanya. Karena ada bukti, oh ya kalau gitu saya percaya sajalah, walaupun saya tidak mampu mengingatnya. Demikian Al-Quran, ya, demikian juga Allah SWT. Walaupun kita dulu pernah berada di alam roh, kemudian pindah ke alam kandungan, kemudian masuk ke alam dunia, kita tidak mampu mengingatnya, sulit mengingatnya. Oleh karena itu ada alat bantu, ya, kita dibantu oleh Allah SWT. Ini loh buktinya, surat Al-A'raf ayat 172. Sehingga nanti ketika kita pindah ke alam akhirat, ingatan itu akan kembali lagi. Oh iya, betul. Dulu waktu di alam roh kita sudah berjanji menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang paling pantas untuk disembah.
Nanti akan kembali ingatan tersebut. Karena hari ini ingatan kita belum pulih kembali, dan ini menjadi ujian. Al-Quran ini menjadi ujian. Kita percaya enggak dengan surat Al-A'raf ayat 172 ini? Kalau percaya, alhamdulillah. Walaupun ingatan kita belum kembali. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu istakhraja dzurriyyata bani adama min aslabihim syahidina ala anfusihim annallaha rabbuhum wa malikuhum wa annahu la ilaha illahu. Allah SWT mengabarkan bahwa ia telah mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka menjadi saksi atas diri-diri mereka bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Raja mereka, tidak ada sesembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah saja. Jadi semuanya itu bertauhid. Maka orang-orang kafir yang kemudian dia tidak percaya dengan Al-Quran, berarti dia sudah menyalahi janjinya dulu waktu di alam roh. Sudah dikasih bukti, tidak mau juga, ya sudah, resiko ditanggung sendiri. Ya, jadi Al-Quran ini adalah argumentasi, adalah bukti apakah mau percaya atau tidak. Selanjutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada Lauhul Mahfud, beriman kepada pulpen, pena. Apa itu Lauhul Mahfud? Bisa dilihat di halaman yang ketiga. Lauhul Mahfud ini adalah kitab induk. Semua kejadian yang terjadi di jagat raya, termasuk kejadian saat ini kita sedang duduk di Masjid Muhammadiyah Al-Furqan, itu sudah dicatat semenjak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Termasuk hujan yang tadi turun, itu sudah dicatat berapa intensitasnya, akibatnya apa, itu sudah dicatat semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, kataballahu maqadirul khalaiq, Allah telah menulis takdir setiap makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sana, 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, Allah sudah mencatat siapa yang pakai baju putih, siapa yang pakai baju coklat, siapa yang duduknya di depan, siapa yang pakai peci nasional, pakai peci putih, siapa yang duduknya di belakang, itu sudah lengkap dicatat semuanya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika kita dikasih musibah, apa yang kita katakan ini sudah menjadi catatan. Jadi kita tidak perlu menyalah-nyalahkan. Ini adalah semuanya sudah menjadi catatan. Beliau Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pulpen al-qalam. Faqala lahu, Allah memerintahkan kepada pulpen, uktub, tulislah wahai pulpen. Qala rabbi wa madza aktubu, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Wahai pulpen, tulislah apa yang aku tulis, wahai Tuhanku, tulislah semua takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi sudah lengkap semuanya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit, demikian juga Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Adapun hadis-hadis yang bertebaran di masyarakat, kebetulan saya juga dulu pernah dapat. Saya dulu kuliah di Solo, di Universitas Negeri Surakarta atau UNS. Saya menghadiri sebuah kajian
Pematerinya menyampaikan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT itu adalah cahaya Nabi Muhammad. Waktu itu saya terima-terima saja, ya, karena belum bisa menelaah kitab-kitab para ulama, ya, telan mentah-mentah, ya. Ternyata setelah kita baca, ya, Fatwa Tarjih Muhammadiyah, kitab-kitab para ulama, hadis-hadis seputar tentang penciptaan pertama kali oleh Allah SWT itu adalah nur atau cahaya Muhammad, semuanya berkisar hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Jadi ulama-ulama tarjih Muhammadiyah melakukan riset, ya, meneliti bagaimana status hadisnya. Di antaranya yang pertama, laula kama khalaqtu aflaq, ya. Kalau tidak ada kamu, bintang-bintang tidak akan diciptakan. Ya. Laulaka, ya, ma khuliqat aflaqu, ya. Kalau tidak ada kamu, bintang-bintang tidak akan diciptakan. Hadis ini dinyatakan palsu, ya, oleh para ulama. Ya. Jadi ini menyalahi ayat Al-Quran, ya. Bintang-bintang dan seluruh benda-benda yang ada di alam semesta tidaklah diciptakan kecuali untuk apa? Untuk menyembah Allah, ya, yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, ya, termasuk manusia, ya, diciptakan untuk menyembah Allah, bukan karena Nabi Muhammad, bukan. Jadi hadis ini menyalahi ayat suci Al-Quran. Jadi di antara ciri hadis palsu itu maknanya menyelisihi ayat Al-Quran, ya. Allah menciptakan jin dan manusia bukan karena Nabi Muhammad, tapi karena alasan untuk menyembah Allah SWT, ya. Kemudian hadis yang kedua yang banyak bertebaran, kuntu nabiyan wala adama wala ma'a wala tina. Aku menjadi nabi sedangkan Adam, air dan tanah belum ada. Nah, ini juga sama, hadis yang tidak ada asal usulnya. Kemudian yang ketiga, innahu kana nuron haulal arsy faqala ya Jibril ana kuntu dzalikan nur. Sesungguhnya dia Muhammad dulu adalah cahaya yang ada di sekeliling arsy. Kemudian beliau bersabda, wahai Jibril, aku dulu adalah cahaya. Ini juga sama, hadis yang tidak ada asal usulnya. Kemudian yang keempat, khuliqar rasulu alaihi salatu wassalam min nurin. Rasul diciptakan dari cahaya. Jadi semua hadis-hadis ini kata ulama tarjih Muhammadiyah di halaman yang kelima, diterbitkan di majalah Suara Muhammadiyah tahun 2006 nomor 23, semuanya bersumber dari takhayul dan khurafat, ya, tidak ada asal usulnya. Karena hadis-hadis ini bertentangan dengan surat Al-Isra ayat yang ke-93. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakan Muhammad, maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang diutus menjadi rasul. Kemudian ayat berikutnya surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tangtashirun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak, ya. Menjadi tanah, dari tanah berarti termasuk Rasulullah SAW, ciptakan dari saripati tanah, ya. Jadi bertentangan dengan dua ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan juga berdasarkan riset dari para ulama tarjih, hadis-hadis tersebut hadis-hadis yang palsu, ya. Selanjutnya di halaman yang ke-6, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman adanya arsy, ya, adanya arsy dan kursinya Allah, ya.
Dalilnya lupa belum dicantumkan terkait dengan arsy. Insya Allah sudah banyak dari Al-Quran kalau kita cari, ya. Ar-Rahmanu istawa alal ars, ya, diantaranya itu ya. Terkait dengan kursinya Allah sebutkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kemudian dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kursi al-kursiyu maudi'ul qadamaini, ya, kursi itu adalah tempat diletakkannya kedua kaki Allah. Wa amal arsyu fa innahu la yaqduru qadruhu, sedangkan arsy tidak bisa diperkirakan ukurannya, ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan riwayat yang disebutkan tadi memiliki penguat, ya, dari riwayat Sa'id bin Mansur disebutkan dalam tafsirnya. Kursi Allah itu berbeda dengan arsy-Nya Allah. Dalam riwayat yang datang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mas samawatu sab'u fil kursi illa kahalaqatin mulqah bi ardi falatin, ya. Wa fadlul arsy alal kursi kafalli tilkal falati ala tilkal halaqati. Tidaklah 7 langit dibandingkan dengan kursinya Allah seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Artinya kursinya Allah itu seukuran cincin, tanah lapang itu seukuran arsy, ya. Demikian juga cincin dibandingkan dengan alam semesta sama seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang, ya. Di alam semesta itu cincin, tanah lapang itu adalah kursinya Allah SWT. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita berapa ukurannya. Alam semesta yang kita lihat, langit dan bumi, matahari, bulan, seluruh galaksi, itu dibandingkan dengan kursinya Allah seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Kursi dengan arsy sama seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang, ya. Cincin itu kursi, tanah lapang arsy. Arsy dibandingkan Allah tidak bisa diperkirakan, hanya Allah yang tahu, ya. Itu untuk menunjukkan bahwa ukuran Allah, Allahu Akbar, tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi kita tidak diperkenankan untuk mempelajari zatnya Allah, karena akal kita tidak mampu. Cukup kita mengimani hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan tanda-tanda kebesarannya. Di antaranya adalah arsy, kursi, dan alam semesta. Kemudian terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah beriman adanya status mukmin dan kafir. Al-imanu fil hukmi bil kufri wal imani. Wala ukafiru ahadan min ahlil kiblati bidambin malam yastahilla amron ma'luman minad dini bidururati tahrimuhu aw yashhadu amron ma'luman minad dini bidururati wujubuhu aw yaf'alu naqidan min nawaqidil islam qaulian aw amalian. Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah kelompok yang tidak mudah untuk mengkafirkan seorang muslim. Ini ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mudah mengkafirkan seorang muslim. Yang pertama, selama dia belum menghalalkan perbuatan maksiat, ya. Misalnya dia mengatakan mencuri itu boleh misalnya, ini bahaya ini. Dia sudah menghalalkan sesuatu yang haram. Selama dia tidak pernah menghalalkan sesuatu yang haram, walaupun dia melakukannya, dia masih muslim, walaupun fasik, ya. Yang kedua, selama dia tidak menolak kewajiban agama yang telah diketahui dengan pasti, misalnya sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan lain-lainnya, ya, dia masih mengakui itu wajib. Terkadang dia malas, ya, terkadang dia meninggalkannya, tidak meninggalkan secara keseluruhan, ya. Sholat misalnya dia kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak. Nah, dia masih muslim, ya, tidak mudah untuk
untuk dikafirkan. Kemudian yang ketiga, belum melakukan pembatal-pembatal keislaman. Jadi antaranya misalnya berdoa meminta kepada selain Allah. Ya, selama dia tidak pernah meminta kepada selain Allah, dia berarti belum melakukan pembatal keislaman. Dia masih muslim. Ya. Demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memastikan seseorang itu pasti masuk surga atau masuk neraka kecuali ada dalilnya. Ya. Di antara orang-orang yang disebutkan melalui dalil calon penghuni surga ada sekitar 10. Ini contoh di antara sekian dalil. Rasulullah pernah menyebutkan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, dan seterusnya sampai dengan Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah fil jannah disebutkan, ya. Jadi orang yang dikabarkan melalui lisan Nabi masuk surga, pasti dia masuk surga. Adapun orang yang tidak pernah disebutkan secara umum maupun secara personal, kita tidak boleh memastikan. Ya. Misalnya kita melihat dalam peperangan dia mati kena bom, gitu ya, kena bom Zionis misalnya, maka kita cukup mendoakan semoga si fulan mati syahid. Tapi kalau kita mengatakan si fulan pasti mati syahid, ini nggak boleh, menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mendoakan iya harus, tapi kalau memastikan butuh kepada dalil. Demikian juga orang-orang yang dianggap dia adalah ahli maksiat, ya, tidak boleh kita pastikan dia masuk ke dalam neraka kecuali ada dalilnya. Contohnya misalnya Fir'aun ada dalilnya kalau dia termasuk penghuni neraka. Ya, di antaranya Al-Muzammil ayat yang ke-16. Fa'asa Fir'aunu rasula fa'akhadnahu ahda wabila. Ya, Fir'aun menurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ya. Ini adalah di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan. Kemudian yang terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah untuk membedakan dengan kelompok Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini mengusap dua khuf, ya. Dua khuf ini maknanya dua sepatu yang menutupi dua kaki atau kaos kaki yang menutupi dua kaki. Rasulullah SAW dan para sahabat sering mengamalkan sunnah ini. Kalau dia mukim, cukup sehari semalam sebelum memakai sepatu atau kaos kaki berwudu. Nanti kalau batal, ketika akan berwudu tidak perlu dicuci kakinya, cukup diusap bagian atasnya. Sementara Syiah yang menjadikan ciri mereka itu kalau wudu gak pernah dicuci kakinya, ya, padahal lebih dari 1 hari, karena ketentuannya kalau yang mukim hanya 1 hari, kalau safar 3 hari 3 malam, lewat dari 3 hari 3 malam harus dilepas dan harus dicuci kedua kakinya ketika dia berwudu. Ya, Islam memberikan kemudahan, ya, ketika cuaca ekstrim yang sangat dingin sehingga kita tidak mampu melepas kedua sepatu dan itu dibutuhkan. Nah, ini boleh mencuci kedua kaki dengan diganti dengan mengusap bagian atasnya. Ya, barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan. Cukup banyak yang dibacakan. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita kepada Allah SWT, dan mungkin ada tanya jawab. Kalau bisa saya jawab. Kalau tak mampu saya belajar lagi, saya bertanya lagi kepada yang lebih alim.